Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Melanjutkan kajian Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babun al-iyadatu minar ramad. Bab membesuk orang yang terkena sakit mata. An Abi Ishaq qala sami'tu Zaid bin Arqam yaqul, saya pernah mendengar Zaid bin Arqam berkata. Zaid bin Arqam ini dia adalah seorang sahabat yang amat terkenal pada peristiwa perang Bani Mustaliq, di mana tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul atau disebut dengan Abu Hubab, yang merupakan salah satu pembesar yang ada di Madinah, itu pernah mengeluarkan ungkapan yang menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ia berkata, la yukhrijannal a'azzu minnal azal. Nanti ketika sudah kembali ke Madinah, orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang hina dari Madinah. Jadi orang yang mulia maksudnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul akan mengusir Nabi dan sahabat-sahabatnya dari Madinah sebagai orang yang hina dina. Dan itu didengarkan oleh Zaid bin Arqam. Maka ia pun melaporkan hal itu ke pamannya. Dan usia Zaid bin Arqam waktu itu masih belum mencapai usia akil balik. Masih teramat muda, belum balik. Lalu pamannya menyampaikan hal itu kepada Nabi. Lalu Nabi SAW memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, ya Rasulullah, dia itu berdusta, dia berbohong, apalagi masih anak kecil, bla 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 bla. Lalu setelah mendapatkan pengakuan dari Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan dia bersumpah atas nama Allah atas kebohongan Zaid bin Arqam, maka Nabi SAW pun membenarkan Abdullah bin Ubay. Dan Zaid bin Arqam ada di pihak yang disalahkan oleh Nabi SAW, bahwa dialah yang berdusta. Apalagi melihat usianya yang masih kecil. Namun setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan akan kebenaran Zaid bin Arqam. Subhanallah. Nah, ini Zaid bin Arqam. Baik, Zaid bin Arqam bercerita, ramadat ainayya. Saya pernah mengalami sakit mata. Ya, aku mengalami sakit mata. Fa'adani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lantas membesukku. Nabi datang menjengukku. Ini adalah dalil kaum muslimin bahwa membesuk orang yang sakitnya ringan, bukan sakit berat, itu juga hal yang disukai. Ya, mengingat ada sebagian ulama mengatakan bahwa untuk sakit-sakit yang ringan seperti sakit mata, pusing dan lain sebagainya tidak dianjurkan untuk dibesuk. Ya. Ada hadis yang mendasari hal tersebut. Nabi bersabda, "Salasatun laisa lahum iyadah."
ada 3 penyakit yang tidak perlu untuk dibesuk, yaitu penyakit al-ain, sakit mata, kemudian ad-dummal, yaitu bisul, kemudian ad-dars, yaitu penyakit sakit gigi, ya, sakit gigi. Jadi ini tidak perlu dibesuk semuanya karena ringan, bukan penyakit yang dikhawatirkan. Paling minum obat jamu 1-2 hari sudah sembuh. Sehingga dengan dasar inilah sebagian ulama mengatakan bahwa membesuk orang-orang yang sakit ringan ini menyelisih sunnah. Ya. Tetapi ini terbantahkan dengan hadis yang kita bahas ini, hadis Zaid bin Arqam. Ya, di mana hadis ini menyatakan bahwa Nabi membesuk Zaid bin Arqam di saat Zaid bin Arqam sakit mata. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, "Ya Zaid, law anna 'ainaka lima biha, kaifa kunta tasna?" Sekiranya matamu ini buta, Allah takdirkan ia buta, apa tanggapanmu? Ya. Kata Zaid, kuntu asbiru wa ahtasibu, saya akan bersabar dan ihtisab, saya berharap mendulang pahala dari penyakit ini. Nah, itu namanya ihtisab. Dan makna ihtisab itu kaum muslimin di dalamnya mengandung keridhaan, kerelaan menerima penyakit tersebut. Qala law anna 'ainaka lima biha thumma sabarta wahtasabta, jika kedua matamu itu ternyata buta, lalu kau hadapi dengan bersabar dan mengharapkan pahala, kana sawabukal jannah, maka balasan untukmu adalah surga. Ya. Karena apa kaum muslimin? Orang ketika kehilangan pandangan, dia kehilangan kenikmatan pemandangan yang ada di sekitar. Sementara surga ini, sebagai yang Anda tahu, bahwa di dalamnya ada pemandangan yang indah. Maka orang yang diuji dengan buta, balasannya tidak lain dengan hal yang serupa, yaitu pemandangan yang indah, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Hanya saja hadis ini tidak sahih sebagiannya, ya, tidak sahih sebagiannya. Oleh karena itu, Syekh Albani dalam catatan kaki untuk hadis ini beliau berkata, dhaif dengan redaksi yang lengkap ini. Dhaif dengan redaksi yang lengkap ini. Dan kami sudah berupaya merujuk langsung ke kitabnya, bahwa yang sahih ini hanya sampai pada potongan Nabi membesukku. Jadi aku pernah sakit mata, lalu Nabi membesukku, sampai di situ. Adapun dialog setelahnya, apa pendapatmu seandainya nanti kamu buta dan lain sebagainya, apa yang kau ini tidak ada dialog seperti ini. Dialog ini tidaklah sahih. Nah, demikian kaum muslimin. Jadi yang punya kitab dicoret separuhnya. Jadi yang sahih cuma sampai Nabi pun membesukku. Artinya kaum muslimin, karena keberadaan hadis ini menunjukkan bahwa yang sakit ringan pun dianjurkan untuk dibesuk. Ya. Karena apa? Karena kedatangan kita kepada orang-orang yang sakit ringan juga bisa menghiburlah. Bisa kemudian bisa menceritakan bahwa sakit seperti ini cepat sembuh lah, insya Allah saya juga pernah mengalami hal sama. Untuk menyenangkan jiwa dia. Ya. Adapun hadis yang kami bacakan tadi, bahwa ada 3 penyakit yang tidak dibesuk, penyakit mata, bisul dan sakit gigi, maka hadis ini mauquf, alias hadis ini tidak marfu, tidak sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian hujjah tersebut gugur, ya, karena hadis itu tidaklah sahih. Bahkan ada hadis sahih yang menyatakan Nabi membesuk Zaid bin Arqam karena sakit ringan, yaitu sakit mata. Tidak menular Ustaz, tidak usah khawatir. Sakit mata ini bisa saja ada yang mengenainya dengan izin Allah. Banyak juga yang tidak terkena.
Ya, kami tahu bahwa kadang kalau di pondok itu, ya kan di pondok itu kan komunitasnya banyak. 300 orang, mereka saling dekat, belajar, tidur dan lain sebagainya. Kalau ada santri sakit mata misalnya, lagi musim sakit mata, mungkin ada beberapa yang kena, tapi kebanyakan tidak kena. Justru kadang yang kena di kamar yang lain, yang satu kamar tidak kena. Ya sama dulu waktu masa masa corona lah istilahnya ya. Masa corona kan santri kami tidak liburkan, belajar seperti biasa. Ya. Yang ini mulai sesak. Yang sudah kita karantinakan. Nah, besok ada lagi. Nah, kita karantinakan lagi. Yang kita khawatirkan mungkin satu kamar, justru kamar lain yang kena. Nah, seperti itu. Jadi justru satu kamar ini bahkan bagian kesehatannya ya yang ada di situ yang selalu menemani 24 jam justru tidak kena. Ya. Artinya kalau kita katakan bahwa ada penyakit menular, semestinya mereka yang dekat itu mereka sudah kena terlebih dahulu. Ya, oleh karena itu kita katakan bahwa hadis Nabi tidak ada penyakit menular itu kita imani. Ya. Dan ini sudah kami berikan hak penjelasannya. Bagaimana memahami hadis tidak boleh menggabungkan onta sehat dengan onta yang sakit. Dan hadis larilah kalian dari lepra sebagaimana kalian lari dari singa. Dan hadis yang mengatakan tidak ada penyakit menular. Ya. Ada yang masih ingat cara menggabungkan hadis-hadis tersebut? Atau sudah pada lupa semua? Ya. Jadi yang benar tidak ada penyakit menular itu. Tidak ada. Ya, jadi kenapa? Tapi kenapa kita disuruh menjauh? Karena keimanan orang-orang ini bertingkat-tingkat. Jadi ini sebagai tindakan preventif, tindakan pencegahan. Sebab ketika ada orang mendekat dengan orang yang punya penyakit, lalu kemudian dia juga kena penyakit, ya, dia kena penyakit, maka dia akan menyangka bahwa ini karena saya tertular. Ya, padahal bukan demikian. Memang dia sudah kena, ada takdirnya kena penyakit tersebut. Sebab jika dirunut, ini datang dari mana? Yang ini dari mana? Yang ini dari mana? Ujung-ujungnya dari mana? Dia tertular dari siapa? Ternyata dia tidak tertular dari siapapun, dia memang kena. Kami juga pernah menceritakan, kami pernah kena penyakit kulit parah. Orang bilang mungkin cacar api atau mungkin lebih parah dari itu. Ya, jadi semua kulitnya meleleh seperti terbakar api mulai dari wajah. Sampai kami ke kuliah itu mau ujian pakai cadar. Bukan pakai cadar sih, pakai sapu tangan ya. Ini dengan pakai songkok, pakai ini. Kata pengawas, "Hei, apa-apaan ini? Pakai ini." Enggak boleh, ini larangan yang steril dari tutup wajah. Buka ininya. Buka sedikit. Iya tutup kata dia. Saking parahnya ya. Nah, kami punya kawan kamar, ya. Dia lebih senior, dia sudah semester akhir, kami masih semester awal. Dia kalau sudah lagi mau mandi, handuknya lagi basah, pinjam handuknya dulu ya. Sudah, kenapa Anda pinjam? Saya lagi sakit kulit. Gak ada penyakit menular itu, kata dia. Gak ada penyakit menular. Dan Allah takdirkan memang tidak ada satupun. Jadi sampai kami sembuh, gak ada satupun teman kamar itu yang kena. Tetapi setelah berapa masa kemudian ada yang datang kepada kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau minta resep dulu. Jenengan pernah kena penyakit kulit ya? Bilang iya. Apa seperti ini ya tunjukkan? Bilang oh iya. Ya, padahal ini sekitar 200-300 meter dari apartemen kami. Dia jauh 200-300 meter. Dia yang malah kena. Yang kami tidak pernah bersentuhan sama sekali. Yang di satu rumah nggak ada satupun yang kena. Nah ini hendak menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh syariat bahwa tidak ada penyakit menular. Adapun perintah untuk menjauh bukan karena menularnya, untuk ya sebagai tindakan untuk menjaga hati-hati kita ketika terkena, lalu kita langsung berkata, oh ini karena saya kena penyakit menular, padahal bukan. Nah begitu yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam memahami hadis-hadis tentang lari dari penyakit. Tidak boleh menggabungkan antara yang sehat dan yang sakit, kemudian tidak ada penyakit menular. Demikian ya. Dan itu memang kita rasakan. Kadang sudah meyakini nggak ada penyakit menular,
moro-moro kena penyakit mata. Waduh, aku tadi tertular sama si fulan. Tiba-tiba ada perasaan seperti itu. Ya. Oh, tadi saya jabat tangan dengan si fulan, akhirnya aku flu, pilek sekarang. Ya. Karena berjabat tangan dengan orang yang kena penyakit flu. Nah, ada perasaan begitu muncul di dalam hati. Nah, untuk menghindari semua itu, biar perasaan itu tidak ada, ya sudah, lebih bagus Anda menyingkir. Nah, demikian. Baik, bab 533, hadis 533. Anil Qasim bin Muhammad. Dari Qasim, putranya Muhammad. Ini menggabungkan antara Qasim dan Muhammad. Ulama berbeda pendapat. Hukum menamakan anak dengan Muhammad dan berkunya dengan Abul Qasim. Sebagian ulama mengatakan haram hukumnya berkunya dengan Abul Qasim. Tak boleh. Ya. Tak boleh. Kata Nabi SAW, tasammu bi ismi, kasih nama anakmu dengan namaku. Wala tukannau, wala takannau bi kunyati. Jangan berkunya dengan kunyaku, yaitu Abul Qasim. Namun ulama sebagian mengatakan ini berlaku saat Nabi masih hidup. Ya, karena Nabi pernah di pasar, masuk pasar, lalu ada yang memanggilnya, ya Abul Qasim. Nabi menoleh. Oh, maaf ya Rasulullah, bukan sampean. Abul Qasim yang satunya. Kata Nabi, jangan memberi kunyah dengan kunyahku. Nah, alias ini kata ulama, ini kalau melihat ini isyarat kalau Nabi masih hidup. Adapun setelah meninggal, maka boleh-boleh saja. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti kalau aku dikaruniakan anak, aku beri nama dengan Muhammad plus tak kasih kunyah langsung Abul Qasim. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, ya boleh. Sehingga dari ini kata sebagian ulama bahwa setelah Nabi meninggal boleh menamakan anak kita dengan nama Nabi plus dikasih kunyah Abul Qasim, diperbolehkan. Nah ini Qasim bin Muhammad. Anna rajulan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dhahaba basaruh. Ya, ada salah seorang sahabat Nabi buta, alias dia kehilangan pandangan, alias dia buta, mengalami kebutaan. Bukan buta sejak kecil, tapi baru saja mengalami kebutaan. Fa'adu, lalu mereka datang membesuknya. Faqala, di sela-sela membesuk tersebut, sahabat Nabi ini berkata, kuntu uriduhuma li'andura ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku menginginkan agar pandangan mataku ini bisa kembali. Saya ingin sembuh karena aku ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi fa amma idza qulida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tapi setelah Nabi meninggal, fa wallahi ma yasurruni annama bihima bidhabiyyin min dhaba'i tibalah. Adapun ketika Nabi sudah wafat, maka demi Allah keduanya tetap buta, tidaklah lebih menyenangkanku dibanding aku melihat kijang dari kijang-kijang Tabalah. Kijang Tabalah itu adalah nama kampung di negeri Yaman. Ya, artinya apa? Wes, saya diberi kijang Tabalah, jadi istilah kayak onta merah, kijang Tabalah dan yang semisal. Katanya saya diberi kijang tidaklah lebih menyenangkan, tidak lebih menyenangkanku. Aku diberi kesembuhan, kesembuhan mata, ya, itu tidaklah lebih menyenangkan bagiku. Alias ya sudahlah, begini sudah, aku juga sudah sukai. Walaupun aku diberi kijang Tabalah, walaupun diberi kijang Tabalah, ini ada kijang yang istimewa, yang paling langka, wes ambil biar kamu bisa melihat. Katanya itu tidak menyenangkan aku. Ya, kondisi buta seperti ini lebih aku sukai. Ya, karena apa? Dia tahu bahwa kalau orang buta itu balasannya adalah surga. Ya, ya, kalau Nabi masih hidup, dia akan memilih untuk sembuh. Tapi ketika Nabi sudah meninggal, ngapain lagi? Biarkan dia seperti ini, dan dia berharap dia akan mendapatkan balasan surga. Ini mengisyaratkan bagaimana kuatnya kecintaan sahabat kepada Nabi. Ya, dan
Kita sudah sering membaca, mendengar hadis-hadis bagaimana kecintaan sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Nabi di perang Uhud ada isu meninggal dunia, sudah terbunuh, kata para sahabat, terus apalagi makna kehidupan kita kalau Nabi sudah meninggal? Ayo kita mati sekalian. Nah, itu kecintaan sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini katanya waktu Nabi masih hidup, memang saya ingin bisa buta ini bisa kembali lagi, bisa melihat. Tapi setelah Nabi meninggal sudah bisa, aku tidak mengharapkan untuk sembuh. Nah, baik kaum muslimin. Tapi sayang, sanad hadis ini tidaklah sahih. Hadis ini dhaif. Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ali bin Zaid. Dia adalah Ibnu Jal'an dan dia adalah rawi yang lemah. Jadi kita anggap hadis ini tidak ada. Tetapi faedahnya bahwa sahabat itu memiliki kecintaan yang besar terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu terpakai. Tetapi ini tidaklah sahih. Berikutnya, an Anasin qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla idza ibtalaituhu bihabibatayhi, jika aku menguji hambaku dengan dua yang dicintainya, yakni ainai, kedua matanya, alias hilang pandangan matanya, alias buta. Thumma sabara, kemudian ia bersabar, awwattuhul jannah, aku akan menggantikannya dengan surga. Kaum muslimin, ini janji dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Oleh karena itu, bagi yang diuji oleh Allah dengan kedua pandangan matanya alias buta, maka percayalah bahwa Allah menggantikan yang terbaik dari apa yang pernah hilang dari Anda, yaitu surga. Istilahnya, orang ini sudah ada janji surga untuknya. Baik. Dan ini bekal kaum muslimin, bekal bagi kita, ya, baik untuk diri kita atau untuk orang lain. Suatu waktu misalnya kita mulai mengalami hal ini, hiburlah diri ini dengan hadis ini. Atau ada kerabat kita, maka hiburlah dengan hadis ini. Jadi ada bahan perbincangan, bahan nasihat. Nah, kalau tidak mendengar hadis-hadis seperti ini, ketemu orang buta, nah, mau ngomong apa coba? Buta sampean mas ya? Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya, sudah buta. Iya. Tapi kalau kita sudah punya bekal seperti ini kaum muslimin, maka kita dengan mudah untuk menyampaikan hadis seperti ini. An Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya ibna Adam, wahai anak Adam, idza akhadhtu karimatai, jika aku mengambil dua karimahmu, mengambil dua yang engkau cintai, mengambil dua yang paling mulia di antara anggota tubuhmu, kaum muslimin, ini kedua mata. Inilah yang paling dicintai oleh manusia. Sampai disebutkan Habib. Dalam riwayat yang lain, karimah. Jadi ini adalah anggota tubuh yang paling mulia, anggota tubuh yang paling dicintai. Dan kenikmatan mana kaum muslimin dibandingkan dengan kenikmatan melihat? Ini kenikmatan. Dengan kedua mata ini, Masya Allah, kita bisa melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa membangkitkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa membedakan mana baik, mana buruk. Kita bisa melihat wajah anak-anak kita, istri kita, sahabat-sahabat kita, dan lain sebagainya. Nah, jadi jagalah, peliharalah dua nikmat yang besar ini. Tapi sayang, sungguh sayang kaum muslimin, kadang dua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kadang menjadi pembuka untuk kemaksiatan, menjadi pembuka dari kunci-kunci kemaksiatan, justru melalui mata. Banyak orang yang terjatuh dalam kesalahan, di samping lidah dia terjatuh dari pandangan matanya. Oleh karena itu banyak hadis-hadis yang menyuruh kita untuk menjaga pandangan. Begitu juga dalam Al-Quran menyuruh kita untuk menjaga pandangan. Baik, siapa yang aku ambil dua hal yang mulia darinya, dua kekasihnya, yaitu kedua matanya, fasabarta inda sadmah, lalu ia bersabar
lalu engkau bersabar ketika terdapat musibah tersebut, dan engkau bersabar ketika mendapat musibah tersebut, wahtasabta, dan engkau berharap pahala atas musibah tersebut, lam arda laka thawaban dunal jannah, aku tidak ridho memberi ganjaran kepadamu selain surga. Bayangkan, kata Allah, aku tidak ridho memberikan ganjaran yang lain selain surga. Dan hadis ini walhamdulillah adalah hadis hasan, yang sebelumnya adalah hadis sahih, alias ini terpakai. Ya. Bab aina yaqudul aid, bab di manakah pembesuk duduk, alias saat datang berkunjung ke tempat si sakit, Anda ini duduk di mana? Ya. Posisi duduknya di mana? Apakah di kakinya orang sakit, apakah di samping ininya, dan lain sebagainya. Kita ikuti hadis berikut ini. An Ibni Abbas, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza 'ada al-maridha, Nabi kalau membesuk orang sakit, jalasa inda ra'sih, maka beliau duduk di sisi kepalanya, ya, alias searah dengan kepalanya, dekat dari kepalanya. Thumma qala, lalu kemudian Nabi membaca doa berikut ini sebanyak 7 kali. As'allahal azima rabbal arshal azim ayyashfiyak, saya meminta kepada Allah yang maha agung, Rabb pemilik ars yang agung, agar ia menyembuhkanmu. Nabi membaca itu sebanyak 7 kali. Membacanya 7 kali. Fa in kana fi ajali ta'khirun ufiya min waj'ihi, apabila belum tiba saat kematiannya, maka ia akan disembuhkan dari sakitnya tersebut. Alias kalau ini orang belum ajalnya, sakit itu bukan sakit yang akan mengantarkan kepada kematian, maka dengan dibacakan zikir ini sebanyak 7 kali, maka dia akan disembuhkan dari sakitnya. 7 kali. Kaum muslimin, astagfirullahaladzim rabbal arsyil azim ayyashfiyak, bukan ayyusfiyak, ayyashfiyak. Kalau yusfiyak ini doa keburukan, yakni semoga Allah membinasakanmu. Kalau ayyusfiyak, jadi ayyashfiyak, bahayanya bahasa Arab kayak ini, ya, salah harakat bisa berefek, bisa fatal. Ya, semisal assalamualaikum dengan assalamualaikum sudah beda. Kalau assalamualaikum semoga keselamatan untuk Anda, tapi kalau assalamualaikum semoga binasa engkau. Nah, orang-orang Yahudi selalu memplesetkan, mencari ungkapan-ungkapan yang bisa mereka gunakan untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ayyashfiyak, baca 7 kali. Ya, bisa dengan cara memegang tempat yang sakit, baca 7 kali. Kalau orang ini belum kena ajalnya, ya, belum datang ajalnya, Allah akan berikan kesembuhan. Ya. Cuma kadang kita sudah melakukan hal itu, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Misalnya, besoknya dia ke rumah sakit, minum obat sembuh. Ya. Sampai orang berkata, oh dia karena minum obat ini Allah berikan kesembuhan. Boleh jadi, bukan karena itu kaum muslimin. Ya. Boleh jadi itu karena doa Anda sudah mempraktekkannya, sudah waya dekat sembuh, dia pergi ke dokter, minum obat, akhirnya yang terakhir itu yang dianggap yang menyembuhkan. Padahal boleh jadi itu doa-doa kalian. Karena betapa banyak orang yang juga mengkonsumsi obat, bukan semakin sehat, malah tambah sakit. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Jadi kalau kita berkunjung kaum muslimin, nah inilah salah satu cara yang bisa kita lakukan. Duduk di sisi kepalanya, ya. Tentu kalau secara rombongan cukup wakilnya saja yang duduk dekat kepalanya, yang sebagainya duduk di arah kakinya. Ya, sebab kalau semua duduk di dekat kepala dia, ini jadi soal. Jadi yang mewakili duduk di sampingnya dan mendoakannya. Ingat 7 kali ini. Kalau Anda juga tidak hafal yang ini, cukup doa yang pernah kita ajarkan dulu, ya, yaitu doa Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kepada Amr bin As, ya, di mana beliau berkata, syafakallah,
Ya, semoga Allah berikan kesembuhan untukmu. Cukup itu. Itu ringkasnya. Tapi kalau mau panjang-panjang dikit ya ini. Ini sudah pertengahan ini. Ya. Diulang sebanyak 7 kali. Nabi bilang, ini kalau belum ajalnya orang ini, Anda bacakan 7 kali belum ajalnya, dia akan sembuh dari sakitnya. Walhamdulillah, hadis ini hadis sahih. Alhamdulillah. Makanya ketar-ketir juga kalau baca hadis. Kadang kita sudah senang, ternyata hadisnya dhaif. Nah, seperti itu. Sengaja Ustaz tidak menyebutkan statusnya dulu. Ini hadis dhaif. Hadis berikutnya baru kita baca hadisnya. Nah, kalau sudah disebut dhaif, antum sudah tidak mau menyimaknya lagi. Ya, karena kawan-kawan ahli sunnah ini kalau sudah dhaif, sudah lepas. Ya, beda dengan kawan-kawan yang bukan ahli sunnah. Ya, mau dikasih hadis palsu sekalipun, oh iya sudah, diterima, diterima. Ya, baik. Berikutnya, Ar-Rabi' bin Abdullah qala, kata Rabi' bin Abdullah, zahabtu ma'al Hasan ila Qatadah. Saya pernah pergi bersama Al-Hasan. Kalau disebut Al-Hasan, berarti ini adalah Al-Hasan Al-Basri. Kalau disebut Ibnu Umar, anaknya Umar, berarti itu adalah Abdullah bin Umar. Padahal Umar ini punya banyak anak. Ya. Tapi kalau sudah disebut Ibnu Umar, anaknya Umar, maka itu adalah Abdullah bin Umar. Ya, saking apa? Karena Abdullah bin Umar ini dia yang mewarisi keilmuan, kesolehan ayahnya sampai disebut anaknya Umar. Pasti orang sudah tahu ini Abdullah bin Umar. Kalau antum punya anak 5 disebut, oh anaknya Pak ini, orang yang mana? Nah, berarti tidak menjadi ciri khas bagi salah seorang di antara anak-anaknya. Ya, semisal di masa sahabat namanya Abdullah itu banyak sekali. Tapi ketika disebut Abdullah, maka yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud. Ya, misalnya ada hadis dari Abdullah yang berkata, Rasulullah bersabda, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, maka yang dimaksud itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, baik. Saya pernah bersama Hasan ke rumahnya Qatadah. Qatadah ini ada seorang tabi'in dan juga merupakan seorang ahli ilmu dan ahli tafsir. Na'uduhu, kami membesuknya. Faqa'ada 'inda ra'sih, lalu Hasan Al-Basri duduk di sisi kepalanya. Nah, dia mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, lalu menanyakan kondisinya. Apa yang kau rasakan? Apa yang kau dapati hari ini? Summa da'alahu, lalu ia mendoakannya dan berkata, Allahumma shfi qalbah, ya Allah sembuhkan hatinya, wasfi saqamah, dan sembuhkan sakit fisiknya. Hatinya, sak fisiknya didoakan. Sebab ada orang kaum muslimin kadang fisiknya fine-fine saja, sehat kelihatan dari luar, tapi hatinya sakit. Hati sakit ini yang akan menghantarkan pada fisiknya juga ikut jatuh sakit. Orang itu kalau sudah banyak pikiran kaum muslimin, hati juga terganggu, ini akan melemahkan tubuh dia. Ya, begitu juga orang yang sakit, ketika hatinya mulai baik, tenang, stabil, maka ini berangsur-angsur juga akan menyembuhkan fisiknya. Ada orang diberitahukan kepadanya bahwa Anda ini kena kanker. Langsung drop langsung. Sudah setelah itu dia tidak makan, dia ini dan sebagainya, seringnya nangis, ya. Bahkan sudah pamit-pamitan dengan keluarganya bahwa dia sudah akan dekat pada kematian. Ya. Lalu kami katakan kepadanya, itu siapa yang mengatakan? Dokter, spesialis, coba datang ke spesialis lain. Namanya juga ijtihad. Coba lagi. Akhirnya dia datang ke dokter lain, periksa. Oh, nggak apa-apa, nggak. Anda sehat ini. Langsung seperti jiwanya hidup kembali. Hanya dengan ungkapan seperti itu, langsung dia seperti hidup kembali jiwanya. Langsung terlihat keceriaannya, suka makan, setelah itu rajin silaturahmi dan setelah itu sembuh. Ya. Jadi jiwa ini memiliki faktor yang kuat dalam kesembuhan. Makanya di sini doanya Hasan Al-Basri, Allahumma shfi qalbah wasfi saqamah. Sembuhkan hatinya dan sembuhkan pula sakit fisiknya. Nah, dan di sini
doa ini bukan datang dari Nabi. Kita tidak mengetahui doa ini datang dari Nabi. Itu artinya kaum muslimin, dalam urusan doa ini redaksinya lebih longgar selagi tidak diikat. Alias utamakan dulu menggunakan doa-doa dari Nabi, ya. Setelah itu Anda mau susuli dengan doa apapun terserah. Ya, terserah. Jadi doa, panjatkan dulu doa dari Nabi 1 2. Setelah itu pakailah doa apa yang Anda inginkan untuk orang yang Anda cintai tersebut. Demikian tentang persoalan masalah di mana pembesu duduk. Babun ma ya'malur rajulu fi baitihi. Apa yang dikerjakan oleh seorang suami saat berada di rumah. Berarti persoalan sakit sudah selesai. Oh, panjang juga. Ini sampai berapa pertemuan ini. Nah, sekarang kita sudah keluar dari persoalan tentang masalah sakit. Kita masuk bab baru tentang apa yang dikerjakan oleh seorang suami kayak kita ini saat berada di rumah. Ah, ini penting ini pembahasan ini. Penting. Ya. Ya. Anil Aswad, dari Al Aswad ia berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini memang menjadi tokoh rujukan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Selain Anas, selain Abdullah bin Umar, selain Abu Hurairah, di antaranya adalah Aisyah. Karena apa? Karena Aisyah di samping memiliki keilmuan-keilmuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dia merekam baik, ya, setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam rumah. Dan kita sudah sama ketahui bahwa sunnah Nabi itu, ya, sunnah Nabi itu yang disebut dengan sunnah atau disebut dengan hadis, ya, adalah apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi, dan apa yang ditakrir oleh Nabi. Ya, jadi apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi, dan apa yang ditakrir oleh Nabi. Nah, itu dia. Nah, Aisyah ada dalam posisi seperti ini. Dia adalah wanita yang merekam banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh para sahabat yang ada di luar rumah. Alhamdulillah. Kata Aswad, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma kana yasna'un nabi fi ahlihi. Apa yang biasa diperbuat oleh Nabi saat dia berada di tengah-tengah keluarganya. Ya, ini sudah cukup lah. Gak usah nanya lagi ustadz-ustadz yang lain. Ustadz Ayub bagaimana di rumahnya? Oh, jangan tanyakan kepada istri ustadz tentang itu. Cukuplah kalian sudah terwakili dengan hadis Nabi sajalah. Ya, sebab tidak ada yang memiliki kesempurnaan yang untuk patut dicontoh, digugu melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang biasa dilakukan oleh Nabi saat di rumah? Kata Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Nabi itu, ya, biasanya suka membantu urusan keluarganya. Alias beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan keluarganya. Kalau disebut keluarga di sini itu istri. Ya, ikut membantu mengerjakan pekerjaan istrinya. Fa idza hadaratis shalah kharaja. Kalau tiba waktu salat, beliau tinggalkan pekerjaan itu dan segera mengerjakan salat. Nah, seperti itu. Ini suami ideal. Ya, jadi saat dia berada di rumah, dia turut serta membantu meringankan pekerjaan istri. Bukan malah ngerecoki. Istri sibuk minta ini, minta itu, apalagi. Jangan. Nabi SAW membantu mengerjakan pekerjaan istrinya. Ya, pekerjaan istri ya banyak. Ya nyuci, ya masak, ya ngepel-ngepel, apa namanya, nyapu-nyapu rumah, ya, ngurus-ngurusi anak dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi biasanya kita ini juga kadang sudah membantu istri, anak dibawa jalan-jalan. Itu yang paling ringan, yang paling enak. Ada pun yang nyuci-nyuci ini dan sebagainya, itu tidak diambilnya. Nah, jadi subhanallah, ini pekerjaan Nabi. Padahal Nabi ketika berada di luar rumah, beliau adalah seorang panutan, seorang tokoh, seorang pemimpin.
Ya. Tetapi ketika berada dalam rumah, ya seperti itu. Ikut membantu meringankan pekerjaan istri. Apa saja yang merupakan pekerjaan istri, itu Nabi SAW ikut membantu. Dan ini tidak akan menghilangkan kewibawaan antum sebagai seorang laki-laki. Tidak akan menghilangkan kewibawaan. Bahkan ini akan mengangkat dan meninggikan derajat antum. Ya. Nabi SAW bersabda, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan istri itu paling senang kalau mendapatkan bantuan dari suami. Walaupun mungkin istri datang dari tradisi, dari adat yang mengatakan suami pantang bekerja, suami itu harus jadi raja. Mungkin istri datang dari adat, suku, dan kebiasaan seperti itu. Tetapi wahai para suami, jangan biarkan istri ada dengan pemahamannya seperti itu, seolah-olah memang kita yang harus dijadikan sebagai majikan, sebagai raja. Enggak. Ya. Anda harus menghancurkan sekat-sekat seperti itu. Dan Anda harus mempertontonkan ini di depan anak-anak Anda. Jadi ketika lihat, ayah saya kok masak ya, pandai juga masaknya, enak. Ayah saya juga bisa nyuci ya, pandai ngepel. Anak-anak mulai merekam. Hingga ketika dia berkeluarga, dia akan melakukan hal yang sama terhadap istrinya dan memperlihatkan itu kepada anak-anaknya. Semua itu datang dari pendidikan di dalam rumah. Ya, jadi wahai para suami, jangan berat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, karena sesungguhnya ada orang yang lebih mulia dari kita, lebih bertakwa dari kita, lebih soleh dari kita, lebih dekat dengan Tuhannya, melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Dan ketika tiba waktu sholat, ditinggal semua itu. Ya, alias sisanya biar diteruskan sama istri. Ya, tapi ada juga istri suaminya yang ngurusi rumah, istrinya yang jadi majikan. Ya tidak begitu juga. Ini hanya sekedar membantu meringankan, ya, bukan membantu meniadakan. Seperti itu. Tetapi jika Anda adalah orang yang berkecukupan, Anda berkecukupan, memiliki harta yang lebih, Anda bisa mendatangkan pembantu untuk meringankan pekerjaan-pekerjaan istri, dan itu adalah bagian daripada memperlakukan istri dengan cara yang baik. Baik. An Hisham bin Urwah an Abih, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'mal fi baitihi. Apa yang biasa Nabi kerjakan di rumah? Qalat yakhsifu na'lah. Beliau menambal kasutnya, alias bengkeli sendalnya. Jadi kalau sendalnya lagi sobek, ya, atau ada yang lepas, itu diperbaiki oleh Nabi SAW. Alias kalau misalnya bisa dikerjakan, nggak usah bawa ke tukang jahit sol sepatu, nggak usah, kerjakan aja sendiri apa yang bisa dikerjakan. Kalau kita punya kendaraan yang rusak, kalau bisa perbaiki, ya perbaiki sendiri. Ya, baik. Kemudian wayarka'us thawba wa yukhayyatu. Beliau juga menambal baju dan menjahitnya. Ya. Bajunya ditambal, lalu kemudian dijahit. Dia tidak menyerahkan kepada istri, tapi beliau sendiri yang mengerjakannya. Ya. Jadi jangan sampai kaum muslimin kita sibuk ngopi sendiri, baca koran, istri yang sudah pontang-panting, gendong anak, yang masak, yang ngepel, ya itu juga. Nah, seperti itu. Sekali istri ngomel, marah, kita juga ikut ngomel, ikut menimpali amarahnya. Jangan, sudah menengahi, diam aja. Dia melakukan hal-hal seperti itu karena memang kelelahan. Ya, kelelahan. Nah, seperti itu. Baik. Yang terakhir terkait dengan bab ini, an umrah. Qila li Aisyah radhiyallahu anha, "Madza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baiti?" Jadi ini banyak tabi'in yang menanyakan ke Aisyah, bukan cuma satu, bukan cuma satu dua orang, banyak penasaran dengan apa yang diperbuat oleh Nabi di rumahnya. Kata Aisyah, "Kana basharan minal bashar." Nabi itu manusia biasa. Nabi itu manusia biasa, alias sama dengan kalian. Yafli thawbahu. Beliau membersihkan kutu-kutu yang ada di pakaiannya. Misalnya, ya berarti ini memang pakaian dengan kualitas, kain dengan kualitas rendahan. Ya, kayak zaman-zaman kita penjajahan zaman dulu, pakai baju dari bahan apa itu? Dari goni ya. Ya, orang-orang tua dulu cerita. Jadi, kutunya banyak.
Nabi SAW kalau di rumah beliau membersihkan kutu-kutu yang melekat di baju beliau. Wa yahlibu syatahu, dan beliau memerah susu kambingnya. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW saat beliau berada di rumah. Berikutnya, babun idza ahabba ar-rajul akhahu falyu'limhu. Bab, jika seseorang mencintai saudaranya, maka hendaklah dia memberitahukannya, disampaikan. Jadi kalau misalnya antum melihat seseorang ada dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dalam hati antum hadir rasa cinta dan suka kepadanya karena ketaatannya kepada Allah, antum takjub kepadanya, maka sampaikan hal tersebut. Jangan cuma disimpan di dalam hati. Ya. Berikut, Anil Miqdam bin Ma'di Karib, wa kana qad adrakahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Miqdam bin Ma'di Karib, Nabi bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhah." Apabila salah seorang di antara kalian menyukai dan mencintai saudaranya, falyu'limhu annahu ahabbahu, maka beritahukan dia bahwa Anda mencintainya. Jadi katakan, Mas, ya, menyampaikan sesuatu. Apa itu? Ana uhibbuk, saya mencintai Anda. Sudah sampai bahasa Arab. Saya mencintai Anda karena Allah. Nah, ini yang sesuai dengan sunnah. Jadi jangan dipendam di hati perasaan itu. Ya, kata Nabi, umumkan, beritahukan kepada orang tersebut. Dan ini juga adalah bagian daripada ibadah. Baik, kita lengkapi dengan hadis berikut ini. Kata Mujahid, laqiyani rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki dari sahabat Nabi datang menjumpaiku. Ya. Fa akhadha bimankibi. Dia merangkul pundakku min warai, dari arah belakang. Qala ama inni uhibbuk, di mana dia berkata, sesungguhnya aku mencintaimu. Qala ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Kemudian Mujahid berkata, semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintai aku karena Allah. Ya, faqala laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba ar-rajulu ar-rajula falyukhbirhu annahu ahabbahu ma akhbartu. Sekiranya aku tidak mendengar Nabi bersabda, apabila engkau mencintai seseorang, maka kabarkan bahwa engkau mencintainya, niscaya aku tidak akan mengabarkan hal ini kepadamu. Ya, masalahnya kaum muslimin ini sahabat, pemilik kedudukan yang tinggi. Lalu ada muridnya namanya Mujahid. Ya, tiba-tiba dipegang pundaknya dari belakang, katanya, ya Mujahid. Jadi ini seorang guru berkata kepada murid, pemilik kedudukan yang tinggi, kepada yang lebih rendah, katanya, ya Mujahid, aku mencintaimu karena Allah. Kata Mujahid, semoga Allah mencintaimu karena mencintai aku karena Allah. Kata sang guru, seandainya aku tidak mendengar Nabi bersabda, apabila seseorang mencintai saudaranya, maka hendaklah ia mengabarkan hal itu kepadanya. Niscaya aku tidak sampaikan ini kepada sampean, karena ada ini dari Nabi, ada anjuran dari Nabi, maka tak sampaikan ini kepadamu. Ya, ya, boleh jadi pertimbangannya khawatir kalau memuji, menyanjung muridnya ini terpedaya dan mengatakan, wah, aku ini dicintai sama guru. Ya, sebab banyak murid begitu terpedaya. Ketika dia sudah selfie dengan guru tertentu misalnya, ya, dapat kesempatan foto kepada ustadz besar misalnya, krek maksudnya, beri kesan kepada orang, nih loh, dekat aku hubungannya, aku dicintai, ada kepentinganmu sampaikan ke saya, nanti tak sampaikan ke ini. Dia memberikan kesan seperti itu, padahal boleh jadi tidak seperti itu, hanya ketok-ketok anton kayak ngono. Ya, jadi seperti itu. Ada, subhanallah, ada orang ini bahkan mungkin menjadi penyakit ketika dia misalnya mendekati seorang akhwat misalnya, ya, ditanya sama mertua,
Dari mana latar pendidikannya? Oh dari ini. Pernah berguru sama siapa saja? Oh ini. Dilihatkan semua foto-fotonya. Muridnya ustadz ini, muridnya ustadz ini, semuanya ditunjukkan. Sampai calon mertua itu mantu-mantu. Oh mantap ini, calon menantu ideal. Ya sudah wis, nikahkan. Tidak lama kemudian 1-2 bulan bercerai. Cari lagi buruan baru, calon baru. Ditanya latar belakang, kajian. Ditunjukkan semuanya. Ini padahal sudah foto berapa tahun yang lalu. Tunjukkan lagi. Sampai calon mertua takjub kagum. Oh Masya Allah, dekat betul dengan ustadz-ustadz ini. Sudah wis, silakan. Ya. Tidak lama kemudian, tidak bertahan setahun, nikah lagi dengan yang lainnya. Wahai para orang tua, antum jangan terpedaya dengan model calon menantu seperti ini. Akhirnya para akhwat kebingungan, ya. Di antar komunitas mereka saling, aduh ini siapa ini laki-laki yang bolak-balik? Iya ini, bolak-balik meminang lalu diceraikan, menikah, diceraikan lagi istrinya. Ya ternyata memang laki-laki ini ternyata memiliki penyakit memang untuk merusak para wanita-wanita hanya dengan memanfaatkan foto-foto yang dia sudah dapatkan dari para ustadz. Nah, makanya beliau ini, yakni sahabat ini dengan pertimbangan itu sebenarnya dia tidak akan mengumumkannya hanya karena Nabi menyuruh demikian, ya sudah wis disampaikan. Ya, boleh jadi antum masih ingat yang seperti kami ceritakan bagaimana ketika Abu Yusuf sakit. Di saat dia sakit, Abu Hanifah berkata, padahal ini anak, saya berharap dia akan menggantikan posisi dan kedudukanku di suatu waktu nanti. Nah, itu disampaikan oleh Abu Hanifah di luar rumahnya Abu Yusuf, bukan di sampingnya Abu Yusuf. Abu Yusuf dia hanya mendoakan semoga sembuh. Pas pulang, murid-muridnya ikut mengiringi Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, padahal Abu Yusuf ini, saya berharap dia akan menggantikan majelisku di satu waktu nanti. Ini dilaporkan sama murid yang mendengarkan. Dilaporkan kepada Abu Yusuf. Betul, ketika Abu Yusuf sembuh, dia terpedaya dengan pujian itu. Sembuh, dia buka majelis sendiri. Padahal ada majelisnya Abu Hanifah di sana, di masjid yang sama. Buka majelis dia. Nah, akhirnya majelisnya Abu Hanifah berkurang, terpecah. Ada Abu Yusuf dan ada Abu Hanifah. Lalu orang semua sibuk dengan majelisnya Abu Yusuf. Kata Abu Hanifah, ada majelis baru rupanya. Katanya, ada Syekh. Siapa? Abu Yusuf. Lah, sudah sembuh dah dia. Sudah ya Syekh. Oh, Masya Allah. Nah, kemudian akhirnya Abu Hanifah menyuruh muridnya untuk menanyakan masalah fikih kepada Abu Yusuf. Jadi ada orang punya baju mau jahit, ya, ke tukang jahit. Lalu kemudian sudah dibuat perjanjian, lalu kemudian tiba waktu untuk mengambil baju hasil jahitannya, ternyata diklaim baju itu hilang. Ya. Lalu kemudian dicari-cari ketemu. Ya. Cari ketemu. Dan pertanyaannya, tanyakan kepada guru baru itu Abu Yusuf, ya. Ini dibayar upahnya atau tidak? Upah jahitnya dibayar atau tidak? Saat sudah ketemu baju tersebut. Kalau nanti dia bilang bayar, bilang salah. Kalau bilang tidak bayar, berarti juga salah. Oh, enggak. Nah, ditanyakan ke Abu Yusuf. Abu Yusuf setelah mendengar kasus itu dia mengatakan, jadi dia mencurinya. Ya, tidak bayar dong, karena dia sudah berlaku zalim. Ya, kata muridnya, salah. Saya. Oh ya, bayar, salah. Pahamlah Abu Yusuf bahwa ini ada seorang ahli fikih tingkat tinggi yang menanyakan tentang persoalan ini. Ini pasti gurunya. Makanya pun meninggalkan majelis dan mendatangi Abu Hanifah. Ya Syekh, aku punya masalah, ada soal. Kita sampaikan soalmu. Sampaikan soal. Jawaban yang benar bagaimana Syekh, kata dia. Kata Abu Hanifah, tinggal lihat, ya, potongan pakaian itu. Kalau potongan pakaian itu sama ukurannya dengan tukang jahit, berarti memang dia sudah niat mencuri dari awal. Dia menjahit untuk diri dia, maka tidak dibayar. Tapi kalau potongan pakaian itu sama dengan ukuran badanmu, berarti dia memang awalnya menjahit untuk kamu, namun di pertengahan jalan dia mengambilnya, maka kamu tetap membayar upahnya.
Nah, setelah itu Abu Yusuf pun akhirnya membubarkan majelisnya dan kembali menghadiri majelis Abu Hanifah. Alias kadang ada orang yang dipuji, ya dia terpedaya dengan pujian tersebut. Padahal sebenarnya dia berhak untuk mendapatkan pujian itu. Oleh karena itu Nabi SAW kadang melihat hal itu dengan baik. Kadang ia menyanjung sahabatnya. Nabi kadang hanya mendiamkan sesuatu tanpa memberikan pujian dan sanjungan. Tapi kalau diyakini bahwa murid ini tidak akan terpedaya, maka tidak mengapa untuk disampaikan. Nah, makanya ini hikmah yang kita ambil dari sahabat tadi. Oh, seandainya Nabi tidak ngomong gini, niscaya aku tidak akan menyampaikan hal ini kepadaku. Qala summa akhadha ya'rudu alayyal khitbah qala ama inna indana jariyah ama innaha awraq. Kemudian Mujahid berkata, ia menawarkan kepadaku pinangan. Ini guru API ditawarkan pinangan. Jadi kalau tahu muridnya masih bujang, ditawarkan. Ia berkata, ketahuilah bahwa di tempat kami ini ada gadis, namun ia adalah wanita yang berakhlak buruk. Iya, ditawarkan pinangan ini, di tempat kami ini ada gadis, tapi dia berakhlak buruk. Jangan dengan itu. Nah, ini ada yang baik untukmu. Nah, seperti itu. Cuma kadang penyakitnya, kadang kalau ada pemuda yang mau ditawarkan, dilihat dulu apa pekerjaannya. Oh, nggak ada pekerjaannya, nggak ditawar-tawarkan. Pas ada pemuda tahu dia dari pekerjaan ini penghasilannya sekian, ditawarkan. Nabi SAW tidak pernah memandang hal seperti itu. Jika dia melihat ada pemuda yang belum menikah, ya katanya sudah menikah belum, mau menikah. Aduh ya Rasulullah, siapa yang menikah dengan saya? Julaibib ya ceritanya itu ya. Siapa yang menikah dengan saya Rasulullah? Kondisi saya seperti ini. Saya ini kalau diibarat-ibaratkan kayak ini barang dagangan nggak payu-payu, nggak ada yang membeli. Ya sudah. Lalu Nabi SAW datang ke rumah salah seorang sahabatnya atau menemui salah seorang sahabatnya dan berkata, saya ingin meminang putrimu. Engkau minang ya Rasulullah? Katanya bukan untuk saya. Terus untuk siapa? Julaibib. Ya tak musyawarahkan dulu dan ibunya. Ya itu bahasa isyarat aslinya ya. Kalau sudah ada bahasa-bahasa begitu kaum muslimin sudah mengertilah. Iya. Kadang ada juga nggak nangkap, sudah dikasih bahasa isyarat masih tetap maju. Iya. Ya, seperti itu. Kadang sering terjadi begitu peristiwa khitbah. Ya. Sudah tak istikharah dulu misalnya. Ya, si wanitanya ngomong tak istikharah dulu atau laki-laki ngomong bagaimana mau dilanjutkan? Tak istikharah dulu. Biasanya kalau laki-laki ngomong sudah begitu, itu pertanda dia tidak akan maju lagi. Biasanya, ya. Sebab laki-laki kalau sudah menyukai sesuatu, umumnya nggak istikharah. Lanjut. Kalau bisa akad sekarang kalau bisa. Biasanya begitu. Ya, kami ngurus sudah beberapa begitu. Sedang gimana? Tak musyawarahkan dulu dengan ibu Ustaz. Oh ya sudah, insya Allah itu jawabannya 1 minggu. Kan kami biasa kasih limit 1 minggu. Ini jawabannya pasti tidak nanti nih. Betul. 1 minggu. Assalamualaikum Ustaz, saya nggak maju dulu Ustaz. Ya kan? Biasanya begitu memang. Ya, jadi laki-laki kalau sudah menyukai sesuatu, dia tidak akan nunggu esok, langsung. Ya. Kalau bisa diakad saat itu juga diakad kalau bisa. Biasanya begitu. Nah, kaum muslimin begitu Julaibib. Lalu kemudian saat sampai di depan istrinya, sang suami berkata, "Bu, anak kita dipinang loh." Siapa yang minangnya? Nabi, apalagi sambut pinangannya. Ya. Sebab di Madinah kalau ada anak-anak mereka janda, mereka tidak akan menawarkan kepada siapapun kecuali menawarkan dulu kepada Nabi SAW. Jangan-jangan Nabi mau berkenan menerima putri mereka. Nah, kata sang istri, siapa? Terima, katanya. Tapi bukan untuk Nabi. Loh, untuk siapa? Untuk Julaibib. Mereka sudah kenal Julaibib siapa. Dia adalah pemuda miskin yang, istilahnya kalau kualitas wajah di bawah standar. Katanya, ya, apa tidak ada yang lain tah? Ada ini. Sampaikan saja ke Nabi bahwa begini. Akhirnya sang ayah pun pergi hendak menyampaikan kabar itu kepada Nabi bahwa tampaknya belum setuju. Tetapi langkah sang ayah dicegat oleh sang putri. Katanya, "Wahai ayah, betulkah Nabi melamarku?" Katanya, "Betul, tapi bukan untuk Nabi, tapi untuk Julaibib." Kata sang putri,
Ya ayah, selagi itu perintah dari Nabi SAW, maka terimalah, karena di dalamnya ada keberkahan. Maka akhirnya sang ayah pun datang dan mengiyakan. Padahal istrinya ini istilahnya wanita yang memiliki paras yang cantik, memiliki kedudukan. Akhirnya dinikahkan. Nah, setelah itu Nabi SAW mendoakan, ya Allah, tuangkanlah keberkahan kepada keluarga ini. Minta dituangkan keberkahan, bukan minta lagi, minta dituangkan keberkahan. Nah, akhirnya ketika ada panggilan jihad, Julaibib ikut berjihad, lalu kemudian Julaibib wafat sebagai syahid. Selesai perang, kebiasaan Nabi dan sahabat biasanya bertanya-tanya, mana si fulan, mana si fulan? Ya. Semua sahabat saling bertanya, sisa Nabi. Kalau engkau ya Rasulullah, engkau mencari siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, mana Julaibib? Gak ada yang tahu. Kata Nabi, carilah Julaibib. Cari-cari, nggak ada di medan pertempuran. Dia ada di luar medan pertempuran. Ternyata dia sudah syahid dan di sekitarnya ada beberapa orang kafir yang juga sudah mati. Lalu Nabi SAW menguburkan Julaibib, ya, dan sebelum dimasukkan ke dalam kubur, dia diletakkan di atas pangkuan Nabi SAW sampai sahabat iri. Dia ingin berada di posisi tersebut. Dan setelah habis masa iddah istrinya Julaibib, maka para tokoh-tokoh sahabat itu pada antri untuk meminang mantannya atau jandanya Julaibib. Nah, disitulah keberkahannya kaum muslim. Ya, jadi seperti itu. Dan terakhir, an Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tahabbar rajulan, tidaklah dua orang saling mencinta, illa kana afdalahuma asaddahuma hubban li sahibihi, maka yang paling afdal, paling utama di antara keduanya, yang paling besar kecintaannya kepada temannya. Jadi ada dua orang saling mencintai karena Allah. Ini sempurna imannya. Kata Nabi, siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menolak karena Allah. Ini sama-sama utama, karena mencintai karena Allah. Tetapi yang paling kuat, lebih besar kecintaannya kepada temannya, itu lebih afdol lagi. Nah, demikian kaum muslimin. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, saya hendak menyampaikan kepada antum, inni uhibbukum fillah. Saya mencintai kalian semua, wahai para penuntut ilmu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawabannya? Ahabbakallah. Ya, kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja. Ya, semoga Allah mencintai Anda ya Ustaz. Ya, karena sebagaimana Anda mencintai kami karena Allah. Saya umumkan di sini bahwa kami secara pribadi mencintai antum semua karena Allah. Baik, insyaallah di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang orang kalau sudah bersahabat itu tidak boleh saling engkel-engkelan, ya, tidak boleh mendebatnya. Nah, jadi bagaimana etika dalam persahabatan? Kalau sudah jadi koncoan, sudah seiring perjalanan, ya, ini bagaimana cara merawatnya dan menjaganya? Maka insya Allah akan kita dapatkan jawabannya di pertemuan mendatang. Plus akal itu tempatnya di mana? Ya, di sini atau di sini? Nah, akal itu ya akan kita bahas. Karena orang biasa ngomong, pakai otak dong, pakai kalau mikir. Biasanya begitu. Ini apa benar di sini atau dia ada di sini? Akan kita bahas di pertemuan mendatang insyaallah. Ya. Ada pertanyaan? Kami persilakan untuk bertanya. Pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama. Tanyakan. Iya. Tadi yang tentang Nabi kan menjadi sendiri, menerin sandal betul. Sendiri, bantuin istri itu ya. Iya. Apakah itu bisa ambil ambil faedah bahwa punya ada anjuran untuk ya belajar kayak gitu-gitu, belajar benerin sandal, belajar jahit apa ada anjuran? Ya, baik. Apakah dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menganjurkan kita untuk mengahlikan diri pada beberapa keterampilan-keterampilan? Ya,
Sebenarnya kalau hanya sekedar untuk menjahit sendal sendiri, tidak perlu untuk kursus lah. Ya, kalau hanya untuk kepentingan sendiri. Tapi kalau mau buka toko, ya toko sol sepatu, ya perlu keahlian. Ya, begitu juga yang lainnya, semisal menjahit. Ini Anda secara alami pun bisa. Anda tidak perlu mengambil keterampilan kursus dan lain sebagainya. Karena kalau untuk kursus ini, pertama harus mengeluarkan uang, yang kedua juga butuh waktu. Ya, butuh waktu. Biasanya kursus-kursusnya hari Ahad jam 7 pagi. Pas kajiannya adalah ada Adabul Mufrad. Oleh karena itu, kalau hal-hal yang untuk kepentingan pribadi saja nggak perlu, nggak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Apalagi zaman sekarang ini bisa keahlian itu bisa didapatkan dari YouTube. Ya, keahlian bisa didapatkan dari YouTube. Orang sudah menyebarkan keahliannya melalui hal tersebut. Jadi tinggal dicontoh. Ya. Ya. Nah, dan subhanallah kan merasakan manfaatnya untuk urusan-urusan motor, mobil, lampunya mati yang mana di ini itu bermanfaat sekali. Nah, makanya kalau antum juga punya ilmu tertentu, maka jangan berpelit, jangan pelit untuk membagikan kemampuan tersebut di media sosial. Bagikan. Dan ini akan menjadi amal jariah bagi antum. Nah, adapun jika memang ini hendak dijadikan sebagai usaha, maka sebaik-baik orang adalah ketika dia bekerja, dia memungkinkan sesuatu, dia mengahlikan sesuatu. Apalagi ini ada kaitannya dengan pelanggan. Tapi kalau untuk pribadi sudah tidak diperlukan. Adapun untuk wanita, nah sekarang untuk wanita. Wanita-wanita ini kadang dia masak, dan umumnya masak bukan untuk dia. Masak bukan untuk dia, tetapi dia masak untuk suaminya dan anak-anaknya. Kalau dapat suami soleh, alhamdulillah, makanan yang tidak sedap pun dibilang, mantap ini masakannya. Yang asin pun dibilang pas-pas. Ya, biasanya begitu. Tapi kalau pas yang tidak dapat soleh, ini yang jadi masalah. Bisa jadi keributan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sang wanita mestilah belajar cara masak rawon yang benar itu kayak apa, masak soto kayak apa, bikin teh enak itu kayak apa, kopi yang enak itu kayak apa. Dan alhamdulillah banyak kursus-kursus untuk itu. Bikin kue itu untuk apa. Apalagi misalnya wanita ingin mencari pencaharian tambahan, maka dia boleh melakukan hal tersebut karena ini sesuai dengan fitrah dia. Misalnya menjahit, membuat kue dan lain sebagainya yang tidak menuntut dia untuk keluar rumah. Adapun laki-laki boleh-boleh saja kalau memang ada diniatkan untuk usaha tertentu. Nah, demikian insyaallah. Ya. Soal bagaimana cara menyikapi saat diundang acara tahlilan 10 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Caranya, maaf, saya tidak bisa datang. Maaf, saya tidak bisa menghadiri undangan Anda. Katakan saja, minta maaf, terus terang. Katakan Anda tidak bisa menghadirinya. Cuma kadang Anda sungkan untuk memberikan jawaban seperti ini. Sehingga kadang Anda memilih untuk pergi pas ada acara 40 hari. Pergi. Ya, pokoknya pas 40 hari pasti rumah kosong. 100 hari rumah kosong. Tapi ini menyiksa kaum muslimin. Anda perlu bisa dengan aksi. Bisa dengan aksi. Alias ada undangan Anda tidak memenuhinya. Padahal rumah Anda lampu menyala, pintu rumah terbuka. Ada di dalam sana tapi tidak hadir. Lama-lama tetangga mengatakan, kenapa yang nggak hadir orang diundang? Pas hari 100 nggak datang juga. 1000 hari enggak datang juga. Akhirnya pahamlah orang bahwa ini memang bukan Nahdlatul Ulama orang ini. Iya, Wahabi ini pasti Wahabi, atau ini orang Muhammadiyah ini. Ini pasti orang Muhammadiyah. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau Anda masih sembunyi-sembunyi, Anda akan masih terus diundang. Jadi Anda bisa dengan sikap, bisa dengan ucapan. Kalau ucapan memang oke lah, agak kompleks sedikit lah, kalau terus terang langsung. Maaf, ini tidak sesuai sunnah, ini bid'ah, saya tidak ikut. Pasti Anda akan menjadi pembincangan selama sepekan 2 pekan lah. Tapi setelah itu orang benar-benar akan stop untuk mengundang Anda. Ya, karena sudah tahu sikap Anda. Atau dengan sikap perbuatan saja diundang, ya terang-terangan memang nggak datang. Orangnya ada di situ, orangnya duduk di rumah dan lain sebagainya. Akhirnya lama-lama juga orang akan cari tahu bahwa Anda ini adalah orang yang ekstrim, Wahabi, Salafi, dan sebagainya. Maka itu cara menyikapi, insya Allah. Ya. Bagaimana cara mendakwai orang tua yang masih belum mengenal sunnah? Dakwai yang paling efektif dengan adalah dakwah bil hal, dengan perbuatan. Itu yang paling efektif. Alias
ketika Anda sudah mengenal sunnah, lalu menunjukkan kebaktian yang lebih kuat, lebih bagus, maka orang tua pun akan bertanya-tanya, ini anak apa sih yang diajarkan? Sudah tak maki-maki, sudah tak semprot bolak-balik, masih aja sabar. Mantap betul itu tempat pengajiannya. Ya, biasanya begitu. Ya, oleh karena itu banyak orang-orang tua kadang memberikan dukungan anaknya untuk belajar di tempat-tempat sunnah karena dia melihat hasilnya. Ternyata dia semakin baik, malah tidak memberikan pembangkangan. Ya, tetapi kadang ada juga anak lebih mengedepankan lisan daripada halnya. Mulutnya yang lebih dikedepankan. Orang tua dinasihati bla bla bla. Orang tua kaum muslimin dengan kondisi anak seperti ini, dia tidak akan mudah untuk menerimanya. Ya. Dia tidak akan mudah. Apalagi orang tua ini paling tahu jeroan kita istilahnya. Ya, sejak kecil dia memandikan kita, tahu bandel-bandelnya itu kita kayak apa. Ya, kok moro-moro baru belajar hari 1 minggu yang lalu, oh kok sudah pedas omongannya kayak gini. Ini syirik, ini bid'ah, makanya ini anak atau apa kok. Nah, seperti itu. Jadi lebih dikedepankan dakwah hal lisan. Nanti seiring dengan waktu, ketika kita sudah melihat kondisi orang tua yang sudah mulai bisa menerima, Anda boleh masuk sedikit demi sedikit. Nah, seperti itu terhadap orang tua kita. Dan kita mengambil ibrah dari kisah Juraij. Juraij itu di saat dia lagi sedang ibadah, orang tuanya manggil, itu bingung meneruskan sholatnya atau menjawab ibunya. Ingat, ini lagi dalam posisi ibadah. Ya. Karena tidak mendapatkan jawaban, ibunya mendoakan keburukan. Katanya, ya Allah, jangan wafatkan putraku ini kecuali hingga ia melihat wajah pelacur terlebih dahulu. Ya, dia tidak menyuruh anaknya berzina, enggak, mendoakan supaya anak yang terjatuh pada perzinahan, tidak. Jangan kau wafatkan anakku kecuali dia sudah melihat wajah pelacur sebelumnya. Nah betul kaum muslimin, setelah berlalu berapa masa, akhirnya Juraij terlibat dengan kasus ini, alias disangkut pautkan dengan kasus dengan seorang pelacur. Ya, makanya ketika Juraij diarak oleh warga datang ke istana, di kanan kiri ada pelacur-pelacur yang juga ikut menyaksikan. Ketika melihat wajah-wajah pelacur itu, tersenyumlah Juraij. Kata sang raja, hei, apa yang buatmu tersenyum? Katanya, saya teringat dengan doa ibuku, jangan wafatkan Juraij kecuali melihat wajah pelacur. Dan doa ibuku sekarang sudah terkabul. Ini anak soleh, lagi sholat. Lalu bagaimana kalau dia penolakannya dengan cara yang kasar? Tentu ini pasti lebih buruk lagi akibatnya. Ya, baik. Bagaimana cara membagi harta warisan jika orang tua wafat dan meninggalkan harta waris berupa rumah induk, kebun, sawah? Adapun sebagian orang menyangka bahwa ahli waris itu adalah rumah induk untuk anak bungsu, ini salah. Ya, kadang berlaku di tengah masyarakat, kalau orang tua meninggal, nanti anak bungsu itu menempati rumah induk. Enggak benar. Semua itu masuk bagian dari harta waris. Kebun-kebun masuk dari harta waris. Sawah masuk dari harta waris. Nah, ahli warisnya 3 orang anak yang sudah berumah tangga semua. 2 anaknya sudah punya rumah pribadi dan 1 anaknya masih ngontrak. Apabila sebelum sempat dibagikan ternyata ada salah satu anak tersebut yang meninggal dunia. Baik. Jadi punya 3 anak dan orang tuanya sudah meninggal dunia. Orang tua sudah meninggal. 3 anak. Nah, kemudian 1 sebelum harta waris dibagi, 1-nya sudah meninggal lebih dulu. Nah, pertanyaan, apakah anak yang wafat tersebut tetap mendapatkan hak waris seperti saat dia masih hidup? Jawabnya, nggih, dapat. Karena pada asalnya harta warisnya harus segera dibagi. Orang tua meninggal, segera tuntaskan. Ya. Cara menuntaskannya nilai. Jadi bukan ini rumah induk untuk sampean, ini kebun ini untuk ini. Sebab ini bisa menyebabkan perselisihan kaum muslimin. Karena nilai barang yang ada di pinggir jalan berbeda dengan barang atau sawah atau tanah aset yang ada jauh dari pinggir jalan utama. Pasti berbeda nilai walaupun sama ukuran. Ya. Bahkan 1 rumah saja mau dibagi, 1 mau ngambil bagian depan, 1-nya kasih yang belakang. Pasti yang di bagian belakang merasa kesel. Ya, karena ini secara nilai ekonominya rendah.
Tapi kalau yang depan bagus. Oleh karena itu yang benar ini dihitung nilai semuanya. Berapa nilai dari semua harta benda ini. Misalnya ada 3 miliar, ya sudah mereka berbagi 3 miliar itu. Ya, begitu caranya. Jadi dipanggil ahli penghitung yang bisa menghitung, menaksir berapa nilai dari barang-barang tersebut. Jadi tidak boleh ada yang mengambil bagian depan, yang ini belakang. Kecuali kalau memang ada musyawarah di antara mereka dan ada saling merelakan di antara mereka. Nah, ini kasus yang kita mau fokus. Meninggal, salah satunya meninggal sebelum harta waris dibagikan. Apakah si cucu ini, si keponakan ini juga dapat jawabnya, dapat dia mewakili ayahnya yang memang semestinya itu adalah hak ayahnya. Demikian insyaallah. Ya. Ya. Terkait penyakit mata tadi, apakah ada hadis atau dalil yang menyuruh pakai celak itu bisa menghindarkan penyakit mata? Tentang menggunakan celak, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bercelak. Nabi bercelak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk bercelak. Ya, ini untuk, dan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab, salah satu kitabnya, dia menulis dalam kitab Zadul Ma'ad, menulis tentang faedah-faedah menggunakan celak. Ya, menggunakan celak. Baik. Adapun tentang etika aturannya penggunaan celak ini, bagaimana cara menggunakannya di kanan atau kiri, belum hadir secara lengkap di benak kami saat ini. Ya, seperti itu. Dan apakah bisa digunakan sebagai obat mata di saat ini, pertanyaan yang lebih khusus. Dia kena mata lalu diberi celak. Sebenarnya celak ini penjagaan untuk penyakit mata. Adapun ketika sudah kena sakit mata, pakai celak, kami tidak tahu apakah hal ini juga sebagai obatnya. Ya, jadi yang ada hadisnya pencegahan. Jadi penggunaan celak itu kata ulama pencegahan dari penyakit-penyakit yang ada di mata. Nah, nanti kita cari tahu lagi perkataan ulama tentang apakah celak ini untuk obat mata. Nah, baik. Oh, di sini ada satu lagi tentang ciri-ciri penyakit ain. Bagaimana ciri-ciri orang yang terkena penyakit ain? Memang agak sulit untuk membedakan mana kena penyakit ain atau ini memang datang dari penyakit medis. Tetapi kadang ain ini bisa diketahui dari orang sakitnya yang tiba-tiba. Ya, sehat walafiat, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ambruk. Tidak ada istilahnya hal-hal yang dicurigai. Mungkin dari makanannya baik-baik saja. Minuman ya baik-baik saja, tiba-tiba sakit. Maka ini kaum muslimin boleh jadi merupakan tanda daripada penyakit ain. Yang kedua, saat dia memeriksakan diri ke dokter, dokter pun berselisih, mungkin 10 dokter 10 pendapat. Ya, padahal ya istilahnya penyakit yang biasa ditangani oleh pihak kesehatan. Misalnya dia ada benjolan misalnya di lengan atau di perut, dokter bisa segera mendeteksi bahwa ini sakitnya ini. Tapi datang dokter ini, mas, nggak begitu jelas mas, mungkin sakit ini. Datang ke dokter lain juga lain analisanya. Datang dokter lain juga analisanya. Boleh jadi kaum muslimin setelah diberikan obat setelah ini juga tidak sembuh-sembuh, boleh jadi dia terkena penyakit ain. Oleh karena itu, kalau ada di antara antum yang sakit atau keluarga yang sakit, maka jangan lupa untuk ambil pengobatan dengan cara meruqyah terlebih dahulu. Diruqyah terlebih dahulu, itu yang paling penting. Ya, ada orang baru saja kami tahu, ada orang sesak sekali. Setelah itu dimasukkan rumah sakit berhari-hari, tetap aja sesak, malah merasa dia tidak bisa bernapas. Nah, setelah itu diruqyah, subhanallah, saluran pernapasannya sudah mulai berjalan normal, walaupun masih menyisakan sedikit. Nah, itu menunjukkan bahwa subhanallah, ruqyah ini baik untuk diri sendiri, itu amat penting bagi kesehatan kita sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan-tindakan yang lebih ke atasnya. Demikian. Kita cukupkan sampai di situ. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.